Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun Sabtu 25 November 2023. Kebangkitan. Kutipan dari Injil Lukas bab 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Sobat Katolikana, dari sekian banyak ketidakpastian, hanya ada satu kepastian yang akan dialami oleh manusia, yakni kematian. Kematian adalah premis mayor yang pasti harus dilalui oleh setiap manusia. Semua yang hidup meyakini dirinya akan mengalami kematian. Begitu pula dengan manusia. Kedekatan manusia dengan kematian memunculkan banyak pertanyaan dan penafsiran. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Kemana manusia setelah kematian? Apakah jasadnya hancur dan jiwanya habis begitu saja? Kematian adalah sebuah misteri yang tidak dapat diungkapkan dan tidak dapat terelakkan. Pertanyaan ini hanya bisa dibicarakan dalam skala iman atau kepercayaan. Pertanyaan-pertanyaan ini terjawab dalam berbagai ajaran pemahaman mengenai kematian. Ada yang percaya setelah kematian masih terdapat proses perkawinan dengan bidadari. Ada pula yang percaya setelah kematian terdapat proses reinkarnasi, dilahirkan kembali. Bahkan bagi orang yang skeptis, memandang kematian dipahami sebagai tujuan akhir manusia dan kekosongan. Semua kepercayaan yang hendak mencoba memahami proses kematian. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kematian orang mati. Yesus menegaskan mengenai makna kebangkitan, bahwa di surga tidak ada perkawinan, karena orang-orang yang dibangkitkan tidak akan mati lagi. Mereka akan hidup seperti malaikat dalam persekutuan dengan Allah. Yang ada adalah orang hidup kekal, bukan orang mati. Kebangkitan adalah salah satu tema utama dalam iman Katolik. Kebangkitan menjadi antitesis dari kematian yang tidak berujung. Ajaran Yesus mengenai kebangkitan bukan sekedar kembalinya jasmani yang sudah mati, tetapi sebuah transformasi pemuliaan tubuh dan jiwa kita, sehingga kita dapat hidup dalam kemuliaan Allah. Kehidupan kekal bukan sekedar melanjutkan hidup dari kehidupan di dunia ini dengan urusan kawin dan dikawinkan, tetapi melampaui itu semua, yakni kehidupan yang baru dan juga berkualitas karena dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, serta bersatu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang bersifat duniawi, seperti perkawinan, harta, atau kekuasaan, karena kita akan memiliki segala sesuatu dalam Allah, sumber segala kebaikan. Sobat Katolikana, hidup Kristiani itu penuh optimisme, dilandasi iman akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kita percaya dengan pasti dan berharap dengan penuh kepercayaan, seperti Kristus telah bangkit dengan sesungguhnya dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Mari bersama mempersiapkan kehidupan setelah kematian dengan
mengambil bagian dalam kehidupan surgawi Kristus yang telah dibangkitkan melalui laku hidup penuh kasih, berbagi pengampunan, dan menjadi citra wajah Allah, sehingga ketika tiba saatnya kita layak dibangkitkan bersama Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, aku bersyukur atas berkat hari ini. Terima kasih atas rahmat keselamatan dalam nama-Mu Putramu, Yesus Kristus. Aku mohon berkenanlah menuntun langkah hidupku agar mampu menjaga hatiku tetap terarah kepadamu, sehingga jika tiba waktunya hidupku layak dibangkitkan bersatu bersamamu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.